Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat-ayat ini, kisah ini kita sudah banyak sekali mendengar. Tetapi Tuhan itu luar biasa, saudara. Selalu firman Tuhan itu selalu baru. Dan kita kerap kali tidak pernah mempunyai bayangan. Saya sendiri terus terang belum pernah mempunyai bayangan kalau Tuhan itu ya dapat berbicara dengan firman yang sama, tetapi versinya itu berbeda terus. Nah, saudara, kita baca firman Tuhan ini. Ayat pertama mulai. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, kita sudah mendengar akan kesaksian dari saudara Kamal. Kita perhatikan, saudara, dia sudah bertobat. Tetapi mengapa jatuh bangun terus bolak-balik? Kita telah menyanyi bahwa bagi Tuhan itu tidak pernah gagal, betul? Amin. Tapi kenapa kok bolak-balik jatuh bangun? Yang gagal siapa? Kita loh. Nah, kita ini kerja sama Tuhan enggak? Hah? Roma 8:28 ngomong apa? Roma 8:28 ngomong apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja buat kita loh. Kebaikan kita loh. Iya loh? Nah, jadi saudara, kita tahu enggak bahwa kita itu kerja sama Tuhan? Ya toh? Nah, mengapa kalau kita kerja sama Tuhan kok jatuh bangun tuh? Ini kerja model apa ini? Kita yakin Tuhannya itu maha kuasa, betul? Tapi kalau sampai saudara dan saya jatuh bangun, sebabnya apa? Sebabnya yang jadi pimpinan itu bukan Tuhan, tapi Anda. Kalau yang jadi pimpinannya Tuhan, gagal enggak? Hah? Enggak, belum tentu. Contohnya, insinyurnya bagus, yang ngerjain enak-enak, jadi enggak? Hah? Enggak lah. Maka dari itu saudara perhatikan, kalau saudara membuat Yesus pemimpin,
Tetapi ada faktor saudara dan saya nurut. Nggak nurut, nggak jadi. Nah ini loh saudara. Maka dari itu kita harus belajar pada firman Tuhan ini, perjamuan di Kana. Kita harus tahu bagian kita itu di mana. Kalau saudara jadi pemimpin, kerap kali jadi pemimpin, lihat anak buah nggak ngerjain, kira-kira pemimpinnya bagaimana? Jengkel nggak? Jengkel logis. Tapi setelah jengkel diikuti dengan tindakan-tindakannya apa? Kerja ke dewek. Lalu semua anak buahnya nggak ada yang nyenengke. Karena apa? Setan tahu ini jengkel, pemimpinnya ngambil alih dewek. Lalu diambil alih semuanya. Sing gepeng pemimpinnya sama anak buah. Nah, kerap kali kita itu nggak nyadari saudara. Di dalam hidup keluarga, rumah tangga juga begitu. Bapake segala sesuatu terserah mamai. Ya, masa bodoh, urusan rumah tangga itu urusan perempuan. Gak mau tahu, aku cari duit, kamu yang kerja. Nah ya lah. Lalu lama-lama segala sesuatu diatur ibu nih. Kira-kira bapaknya pulang ganti diatur ibu nih enggak? Bapaknya lalu diatur sama ibu nih. Nah, lalu kepala rumah tangga ini siapa? Lalu kalau ibu nih dari kepala rumah tangganya beres enggak? Ibunya bolong beres. Ibunya beres, rumah tangganya beres kalau bapaknya ngerti bahwa dia tugasnya cari duit. Nah, kan dia sendiri yang ngomong, aku cari duit, rumah tangga urusanmu, betul enggak? Tapi bapak-bapak kira-kira mau enggak diatur sama ibu nih? Enggak mau. Kalau di rumah diatur sama ibu nih, padahal dia yang cari duit. Akhirnya bapak cari tempat yang ngatur enggak? Cari tempat yang mau diatur enggak? Nah, kalau cari tempat yang mau diatur, kira-kira rumah tangganya beres enggak? Enggak beres. Kenapa? Mulai punya rumah tangga 2. Lah, ibunya mau enggak? Enggak mau. Nah, saudara, kita perhatikan. Kalau hidup kekristenan kita tidak tahu posisi kita di mana, maka setiap firman Tuhan tidak dapat terjadi di dalam hidup kita. Saudara dan saya jadi orang Kristen kepengen mujizat itu terjadi, betul enggak? Hah? Loh, mujizat itu pekerjaannya siapa? Tuhan dong. Buat saudara mujizat, buat Tuhan itu mujizat enggak? Enggak. Buat Tuhan tuh biasa. Wong itu memang kerjaannya dia. Bikin mujizat, betul enggak? Tapi saudara dan saya kepengen mengalami mujizat. Nah, kalau saudara dan saya kepengen mengalami mujizat, saudara dan saya harus punya pikirannya Tuhan. Kamu punya cara berpikir Tuhan, sehingga kamu bisa melakukan seperti Tuhan. Tadi hamba Tuhan bilang kata, pekerjaanku, makananku adalah menyelesaikan pekerjaannya Bapa. Lalu saudara kepingin enggak seperti Tuhan Yesus? Makanya referennya yang terakhir bilang apa? Sampai aku mendapatkan mahkota dan memerintah bersama dengan Dia. Saya terus terang, ini jujur loh ya, enggak tahu sing ngarang pujian ini siapa, enggak tahu. Tapi saya ini orangnya belak-belakan. Saya enggak berani nyanyi yang belakang. Kenapa? Kenapa terus terang? Sebab saya tidak bisa seperti Tuhan Yesus tuh. Nah ya, kepingin. Dia bilang, kepingin kan? Bener, aku ya kepingin. Siapa yang gak kepingin? Betul? Betul? Sebab aku pernah ditanyai kayak Tuhan Yesus. Waktu saya di dalam pengasingan, saya 3 bulan, ditanya Tuhan, Yusa, kamu kepingin seperti siapa? Wah, mikir ini. Kepingin kayak Musa. Terus Tuhan bilang, Musa enggak masuk Kanaan. Wah, enggak jadi. Pengen kayak Daud jatuh dalam dosa perzinahan. Wah, gawat. Enggak jadi. Pengen Salomo.
Salomo akhirnya nyembah berhala, istrinya 1000. Wah, gawat ini. Terus akhirnya saya mikir, seperti engkau. Kayak Tuhan Yesus toh? Terus Tuhan Yesus, kamu sanggup disalib seperti aku? Wah, enggak sanggup Tuhan. Nah iya, jadi kamu harus seperti siapa? Hah? Tuhan berkata, kamu harus kepingin jadi sebagaimana kamu ada. Karena bapakmu sudah menciptakan kamu model gitu. Lah, kalau kamu bilang aku kepingin seperti dia, berarti kamu tidak ngucap syukur dong kalau kamu dibikin kayak gitu. Betul. Hah? Berarti kan kamu ngoreksi Tuhan dong. Ayo, pinter siapa? Pinter kamu atau pinter Tuhan? Hah? Maka dari itu saudara, lalu sejak itu saya bilang, Tuhan, saya tidak kepingin jadi seperti siapa-siapa. Saya kepingin rencanamu dalam hidupku terjadi. Mau jadi kayak apa terserahlah. Yang penting kata-kata Tuhan Yesus itu, makananku adalah menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Mau jadi kayak apa? Tidak urusan. Makanya refrennya saya tidak berani. Wah, aku tidak berani Tuhan. Aku berani nyanyi seneng yang atas, yang bawah aku tidak berani. Sampai aku dapat mahkota, sampai aku merintah. Loh, ya aku sanggup bayar. Tidak. Ini loh saudara. Kenapa saudara? Sebab Tuhan mengingatkan saya. Bangsa Israel dijanjikan tanah Kanaan yang penuh air susu dan madu. Betul? Hah? Bangsa Israel nikmati enggak? Yang nikmati cuma 2 orang, Yusa sama Kaleb. Mengapa? Karena 2 orang itu tidak inget-inget tanah Kanaan, susu dan madu, enak-enak. Enggak. Dia pokoknya jalan saja hari demi hari. Sampai toh? Yang enggak sampai yang mana? Kepingin cepet-cepet sampai ke Kanaan. Mana? Katanya susu madu. Kok nggak ada air, tidak ada roti, tidak ada padang belantara, sengsara. Mana? Akhirnya Tuhan marah nggak? Ini orang Kristen zaman sekarang pun sama. Katanya jadi orang Kristen enak. Mana? Betul? Hati-hati saudara. Maka dari itu kita belajar. Firman Tuhan ini. Di dalam firman Tuhan ini, saudara kita perhatikan. Ada Tuhan Yesus, ada murid-muridnya, ada Maria, ada pelayan, ada yang jadi pengantin, ada yang pemimpin pesta. Nah, setiap orang itu mempunyai posisi sendiri-sendiri. Kalau tidak ada yang jadi kemanten, masa Tuhan Yesus dipanggil? Enggak toh? Nah, jadi semuanya itu adalah satu kerjasama. Kalau saudara sedang dipakai orang oleh Tuhan sebagai kemanteni, ya kamu yang enak-enak toh. Ya toh? Orang lain yang sibuk, orang tuamu yang bayar, kamu yang nikmati. Loh, ya toh? Tapi kalau kemanten itu tidak ada pimpinan pesta, tidak ada Maria, tidak ada Yesus, tidak ada pelayan, mukjizat Allah tidak pernah terjadi di dalam pesta itu loh. Nah, saudara perhatikan. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya. Nah, pada waktu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, Tuhan Yesus mau mendidik murid-muridnya. Murid-muridnya lihat ikut Yesus, lihat. Nah, kira-kira saudara tahu Maria ini di pesta itu tugasnya apa? Kok tahu persis? Wah, anggurnya habis. Dia bagian apa? Kepala dapur. Maria ini punya tugas ngawasi bagian logistiknya. Waduh, pestanya ini masih jalan, anggurnya habis nih. Wah. Kalau logikanya anggur habis, saudara pesta, saudara langsung mikir kemana?
toko toh. Tapi ini pestanya malam. Tokonya sudah tutup. Jalan satu-satunya apa? Dia ingat Yesus. Yesus hadir, dia ngomong. Sebab dia yang diberi tanggung jawab oleh orang yang punya kerja. Kalau sampai anggurnya habis, yang ditegur siapa? Maria. Maria tidak kurang akal. Dia langsung lapor, anggurnya habis. Nah, lalu jawaban Yesus aneh. Mau apa engkau ibu? Ini kira-kira negur ibunya enggak? Iya. Mau apa engkau? Sebab apa? Sebab di dalam diri Maria, di samping dia ngasih tahu Tuhan Yesus anggurnya habis, ada permintaan, buat mujizat dong. Nah, persis kamu enggak? Hah? Kalau sudah kepepet, Tuhan tolong dong. Iya dah, iya dah. Makanya Tuhan tanya apa? Mau apa kamu? Maria ditegur gitu, sadar. Loh, waktu Maria Tuhan Yesus berkata, mau apa engkau ibu? Saatku belum tiba. Maria langsung tahu, iya ya, kan dia Allah, Mesias. Masa tak perintah aku? Nah, saudara, kalau engkau dan saya diberi tugas oleh Tuhan seperti Maria. Tugas Maria apa? Pendoa syafaat. Maria diberi tugas oleh Tuhan pendoa syafaat. Karena apa? Karena di dalam hidup orang ini, sebelum kejadian dalam daging, sudah terjadi dulu di dalam dunia roh. Tapi kalau saudara dan saya dijadikan pendoa syafaat, penjaga Israel, rumah tangga, jangan melampaui hakmu. Kamu harus sadar. Sebab setiap keluarga Tuhan memakai satu orang. Tidak harus kepala keluarga, tidak harus ibu, bisa juga anaknya, bisa juga bapak, bisa juga ibunya. Tapi setiap keluarga satu orang pasti dipakai Tuhan. Siapa itu? Orang yang rohaninya pasti paling ngerti. Kalau saudara di dalam keluarga itu satu orang, rohanimu paling tinggi, saudara penjaga keluargamu. Hati-hati. Seperti Maria. Sebab apa? Yang saya katakan kenapa rohani yang tinggi? Maria mengenal siapa Yesus, betul? Orang lain nggak tahu. Kenapa Yusuf tidak pernah disinggung-singgung? Sebab malaikat itu pada waktu Yesus dikandung, yang ngomong sama Maria, Yusufnya cuma sekedar dikasih tahu tok, jangan kamu ceraikan Maria, selesai. Tapi yang ngalami, yang ngomong-ngomong, yang diskusi kan Maria. Waktu dikandung 9 bulan, pasti Maria itu ngerti, ini Mesias ini lain daripada yang lain. Maka dari itu saudara, kalau engkau dan saya dipakai Tuhan di dalam satu keluarga itu sebagai pendoa syafaat, engkau harus tahu, tugas saudara dan saya harus belajar seperti Maria. Engkau melaporkan setiap kejadian dan serahkan dalam tangan Tuhan. Yang pertama itu lapor. Seperti Maria, mereka kekurangan anggur, tapi jangan ngatur. Tolongin sekarang dong Tuhan. Loh, kasihan dong Tuhan. Loh, memang Tuhan tuh, kamu kasihan sama istri, sama suami, sama anak-anakmu, sama Tuhan kasihan sama mereka, kasihan mana? Nah, terang kasihan Tuhan. Kamu berani? Aku lebih sayang mana? Bilang sehidup semati suami istri, janji ya. Demikian mati cepat cari lagi. Mana? Tuhan setia, ya toh? Maka dari itu saudara, tugas saudara dan saya lapor. Setelah lapor, tugas yang kedua apa? Perhatikan. Maria setelah ditegur Tuhan Yesus, mau apa engkau ibu? Saatku belum tiba. Maria langsung sadar, ya betul. Tugasku hanya memberitahukan engkau, satu. Kedua, Maria langsung menemui sama pelayan-pelayan. Sebab pelayan-pelayan tidak kenal Tuhan Yesus, betul?
Pelayan-pelayan kan sudah diberitahu, kepala bagian yang ngatur logistik ini Maria. Jadi pelayan-pelayan ngertinya Maria. Makanya Maria ketemu sama pelayan-pelayan, kamu sini, kalau orang itu merintah kamu, turuti. Nah, itu tugasnya. Jadi kalau saudara berdoa kepada Tuhan, saudara laporkan. Setelah itu, saudara harus memberitahukan yang kamu bawain. Apapun yang Tuhan ngomong, lakukan. Nah, ada yang sebagai pelayan. Pelayan-pelayan ini, saudara, orang sederhana. Makanya pada waktu dia dikasih tahu Maria, nah, kalau orang itu ngomong sama kamu, turutin ya. Nah, lalu Tuhan Yesus sudah sampai saatnya Tuhan ngomong, isi tempayan ini dengan air. Padahal kalau kita renungkan, kalau seandainya pelayan ini terlalu banyak pakai akal, dia pasti pikir, perintah ini tidak masuk akal. Kamu ini kan sudah habis. Ini air, ini gentong diisi air untuk cuci kaki. Sekarang tamu itu kan sudah habis. Wong pestanya sudah lebih dari setengah jalan. Kok air suruh isi lagi ini buat nyuci kaki siapa? Tapi untungnya Maria sudah ngomong. Perintahnya apa saja turuti. Nah, dia masa bodoh, tidak terlalu banyak pikiran. Isi tuan, isi saja. Tamunya ada, tidak ada, mau urusan. Pokoknya ngisi-ngisi lah. Makanya saudara, Tuhan memerlukan orang yang sederhana. Kalau kira-kira Tuhan nyuruh orang yang pinter, isi tempayan itu, orang itu bantah enggak? Bantah. Buat apa Tuhan? Persis toh kalau kamu disuruh Tuhan, ini buat apa? Kamu bilang, tak masuk akal. Betul lah. Tapi Tuhan perlu orang yang sederhana. Sebab orang pintar itu kerap kali keminter. Karena merasa lebih pintar dari Tuhan. Padahal kalau Tuhan nyuruh, isi. Nah, yang Tuhan butuhkan apa? Nurut. Nah, pelayan ini nurut. Setelah diisi penuh, Tuhan bilang, sudah penuh? Sudah. Ambil. Cedok. Kaget ya. Cedok. Nah, gelas zaman dulu sama enggak sama gelas zaman sekarang? Beda. Gelas zaman dulu itu dari tanah dan dari kayu. Jadi gelap. Enggak model gelas zaman sekarang bening. Kalau Tuhan Yesus bilang, cedok, kamu pakai gelas bening. Air kotor, air sumur. Cuci kaki. Tapi Tuhan itu tahu ini pelayan sederhana. Jadi tidak usah lihat. Jadi dia ngambil gelas dari kayu, cedok. Terus buat apa Tuhan? Bawa ke pemimpin pesta. Pikir dia suruh bawa, ya bawa saja. Dia kan tidak lihat gini. Coba kalau gelasnya itu bening. Bayangin saudara, Tuhan kerap kali kamu tidak diberitahukan apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan mau kamu nurut. Gak usah lihat-lihat ini air. Gak usah lihat-lihat, ngapain kamu lihat. Malah kalau kamu lihat, kamu jadi bimbang, kurang percaya. Kalau Tuhan mengatakan cedok, dicedok, gak usah pakai pikiran. Pokoknya ini air cuci kaki, cedok. Bawa ke pemimpin pesta, bawa saja. Nah, sama pemimpin pesta diterima, diminum. Dan dia akan kaget, kan? Ini air cuci kaki. Loh. Diterima langsung dibawa ke mulut. Waduh, ini dia pasti mulai mikir. Ini sebentar lagi aku dimaki-maki ini. Lalu ya toh, lawang air cuci kaki kok mau diminum. Nah, sekarang saya tanya. Kalau saudara punya kerja, saya baru punya kerja. Lalu minumannya habis, aquanya habis. Lalu Tuhan ngomong sama kamu, ngambil air kamar mandi, di bak mandi, keluarin, mau enggak? Kalau saudara pasti enggak mau kan? Kenapa? Tuhan, ini air kamar mandi. Lumayan air buat mandi atau lumayan air buat cuci kaki?
lumayan mandi loh. Kamu suruh minum mau enggak? Enggak mau dah. Nah, makanya kamu enggak lihat mujizat. Karena kamu terlalu pakai pinter keminter. Makanya kerap kali Tuhan paksa kamu pepet. Coba kamu di sini suruh minum air mandi enggak mau. Tapi kamu kalau diutus Tuhan ke Kuala Kapuas, ke daerah sana, rasain lu. Nggak ada air sumur yang jernih. Nggak ada. Saya waktu ke sana 2 minggu ditanya, Pak mau minum apa? Aku ya tanya, adanya apa? Kopi atau teh? Kok aneh? Air putih? Tidak ada. Zaman apa ini? Nah, sekarang aqua gampang. Nggak ada di sana. Mau pergi ke sana bawa botol aqua beres. Zaman itu tahun 82 nggak ada aqua. Waktu saya bilang air putih nggak ada. Adanya teh sama es, sama kopi. Kok aneh? Iya Pak. Sebabnya apa? Ya sudah aku bilang teh keluar. Tak minum. Pokoknya minum. Setelah saya minum, selesai saya mau mandi. Saya mau mandi, bingung saya. Ini drum air ini sama air kali itu kok sama? Warnanya coklat. Loh, aku buang air ya di sini. Aku mandi di sini, sikat gigi di sini. Lalu saya tanya, setelah selesai saya tetap mandi. Selesai. Oh pantesan ya, kamu nggak punya air putih toh? Iya Pak, kenapa? Lah airnya ya ini. Di sebelah kamar saya babi. Babi ini kalau berak di situ, kalau nyemplung di situ, ini tak ciduk mandi, sikat gigi. Oh. Saya terus bilang gini, terima kasih Tuhan. Aku percaya kuasamu tetap jalan. Aku tidak akan diare, aku tidak akan apa-apa. Ini yang istri pendeta ikut. Bro, kamu tadi minum air apa? Saya sudah tanya, oh Pak, ada air putih nih Pak. Kenapa? Bingung saya. Sebabnya apa? Ya air ini ya dipakai makan, minum. Nah terus, aku tidak bisa Pak. 2 minggu sakit. Tidak minum, tidak makan. Lihat gitu ada babinya grok Pak, rasain lu. Nah, saya bilang, kalau kamu hidup dengan Tuhan itu tidak dipaksa, kerap kali tidak mau nurut, betul? Kalau kamu relax seperti yang saya alami, dituntun ke sana, adanya itu, tolong saja. Jangan bayangin itu babi. Tak maka jangan. Pokoknya adanya itu. Kalau wong coklat sudah jadi teh, sudah dikasih gula, ya enak, betul? Loh, contohnya orang ini kepala pesta, pembantunya bilang, Pak, ini saya diperintah tuan itu suruh bawa ini. Waktu ini mau diminum, dia kan gemeter, air cuci kaki. Waktu diminum, dia tambah heran, air cuci kaki, enak. Loh, betul lah. Kalau pikiranmu tidak tahu, seandainya kepala pesta ini tahu kalau itu air cuci kaki, kira-kira mau minum tidak? Meskipun sudah jadi anggur. Kenapa Tuhan biarkan ini? Tuhan biarkan saudara dan saya tidak usah tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan. Tapi yang penting, apa yang di hadapanmu, itu yang kamu lakukan. Saudara dan saya harus melakukan bagianmu yang ada di hadapanmu. Bukan mikir-mikir. Bukan aku kepengen ini, aku kepengen ini. Tuhan berkata, jangan kamu ingin. Karena ingin itulah yang menyebabkan Hawa jatuh. Tetapi saudara dan saya mengabdi kepada Tuhan, lakukan bagianmu sendiri-sendiri. Kepala pesta ini dikatakan di situ, dia tidak tahu bahwa itu air yang telah menjadi anggur. Tapi pelayan-pelayan itu tahu. Enak yang tahu atau enak yang tidak tahu? Enak yang tidak tahu loh. Tapi ternyata kamu kepengen tahu loh.
Loh, betul enggak? Emangnya enggak tahu toh? Tapi kamu kepengen tahu toh? Hari depanmu kepengen tahu enggak? Khawatir apa enggak? Tak usah. Kamu enggak perlu khawatir. Apapun terjadi, rileks. Tuhan Maha Kuasa, bagi Dia tidak ada mustahil. Asal saudara dan saya punya pikirannya siapa? Yesus. Kalau saudara dan saya punya pikirannya Yesus, nggak ada yang mustahil. Mukjizat biasa, betul? Loh, itu saya alami saudara. Makanya saya terus terang hamba Tuhan yang merileks. Saya ngajari rileks. Sebabnya apa? Tuhan tuh sudah tahu, Dia tuh sutradara. Saudara cuma aku tuh pemain. Dunia ini tuh tempatnya. Bintang filmnya Tuhan. Orang-orang tuh siapa? Figuran. Loh, betul enggak? Bintangnya siapa? Kamu. Anak-anak Tuhan tuh bintang. Tapi bintangnya itu bintang pewet terus nah. Asal dipakai. Aduh Tuhan, enggak kamu pengen ini loh. Tuhan mau supaya saudara dan saya itu menyatakan kemuliaan Dia. Tetapi harus nurut. Jangan setengah kamu dewek. Saudara dan saya harus tahu saudara ditempatkan di mana. Itu saudara harus tahu. Saat saudara di dalam keluarga sebagai pendoa syafaat, saudara harus jadi pendoa syafaat. Jangan ngatur. Tapi kalau saudara jadi pengantin nih, ya jangan bilang, ya enak yang kerja Pak daripada yang nganggur. Loh, ya aku bilang bodoh. Kalau kamu sedang jadi kemanten, nganggur masa bodoh, kerja ya kerja. Saya mau menikmati, ya dah. Jangan lalu, kok tak beres. Kok tak beres. Loh, kamu jadi kemanten. Sana biar sana, urusannya Tuhan bukan urusan kamu. Maka dari itu saudara, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Murid-murid, tugas murid-murid apa? Nonton. Ya toh? Tuhan merintah orang isi air, murid-murid cuma nonton, suruh ngisi. Tidak ada tamu, suruh ngisi. Tuhan ini diam saja. Tuhan tahu murid-muridnya tanya-tanya, guru kita ini kok aneh-aneh. Tamunya sudah habis kok suruh ngisi. Cedok bawa. Muridnya lihat, air cucian dibawa. Wah, ini apa-apa nih guru? Masuk. Sinting enggak? Hah? Kalau kamu jadi orang Kristen belum dicap sinting, belum Kristen. Sebabnya apa? Orang dunia itu tidak bisa ngerti. Mana ada air cucian disuruh minum pimpinan pesta? Habis itu pelayannya tahu, wah, jadi anggur. Meskipun jadi anggur, yang anggurnya nomor 1 paling enak. Saya yakin pelayannya tidak mau minum. Betul? Betul? Kenapa? Dia tahu kok. Ini kan air cucian kaki. Kok orang bilang, enak. Kamu ketawa. Kamu minum Coca-Cola tuh. Coba kalau kamu lihat bikinannya, nanti apa saja masuk. Coba contohnya, kamu makan di restoran Chinese yang waduh enak Pak. Coba kalau kamu masuk dapur, kok ini copot pakai keringet semua itu masuk, garam tambahan. Oh aku kalau lihat buah, dia nih dapur kan panas, keringetan semua, bikin buah mie gedene sak gitu, ya jatuh enggak keringetnya? Hah? Kamu makan? Kamu bilang enak ya. Kalau kamu masuk, sedang makan, ini kok asinnya asin keringat. Gak jadi makan. Betul tak? Makanya saudara, hiduplah dengan firman.
Kamu tidak usah tahu apa yang Tuhan mau. Yang penting apa yang dihadapin, jalan saja. Pada waktu Yusuf diberitahu oleh Tuhan bahwa kamu akan jadi raja, pikiran Yusuf mestinya ya tambah lama tambah dekat istana begitu dah, tambah makmur dah, tambah kaya dah. Kenyataannya Yusuf tambah turun apa tambah naik? Turun. Dijual saudaranya, habis dijual saudaranya jadi budak belian lagi, habis jadi budak belian tambah dimasukkan dalam penjara. Penjara zaman dulu itu tidak gini saudara, di bawah tanah. Lah jadi raja di atas tahta, tapi Tuhan jalannya malah ke bawah. Kita nggak tahu, itu memang jalannya Tuhan. Dari dalam tanah ada terowongan naik ke istana. Kamu nggak tahu. Kalau kamu dari atas, nggak bakal karena kamu orang Israel. Yang Tuhan mau orang Israel jadi rajanya Mesir. Aneh dong? Karena apa? Kamu harus jadi budak orang Mesir dulu, sehingga orang nggak tahu kalau kamu orang Israel. Dihilangkan identitasnya dulu. Masuk penjara. Setelah masuk penjara, Tuhan dari penjara ke istana. Kalau Yusuf tidak masuk penjara, tidak mungkin dia kenal akan kaisar. Paulus untuk menginjili kaisar di Roma, dia harus masuk penjara. Kalau Paulus tidak masuk penjara, tidak mungkin kaisar dan istananya diinjili. Kenapa? Sebab kalau Paulus datang dengan orang jadi orang bebas, tidak mungkin menghadap kaisar, apalagi dia orang Yahudi. Tapi karena Tuhan mau menginjili kaisar dan istananya, Paulus harus masuk penjara. Setelah masuk penjara, menghadap pengadilan kaisar, ditanya, kenapa kok kamu masuk penjara? Salahmu apa? Cerita dia menginjil. Seluruh istana dengar. Kamu mau percaya pada? Bukan urusanku. Yang masuk neraka kamu. Betul? Kalau kamu baca selanjutnya kisah Rasul, banyak keluarga istana bertobat, saudara. Kenapa? Karena karya Allah kita yang luar biasa. Tapi relakah saudara dijadikan alat seperti Paulus? Rela enggak? Kamu bilang, ya kalau Tuhan kehendaki ya sudahlah Pak. Nah itu. Relakah saudara jadi air cuci kaki, baru nanti diubahkan jadi anggur? Kita harus sadar saudara, di mana kita berada, apa yang Tuhan mau itu terbaik untuk saudara dan saya. Makanya saya ajarkan saudara. Saya beberapa tahun yang lalu saya diajar Tuhan. Tuhan berkata, Yusa, mengapa kamu tidak berdoa? Bapak, paksakan rencanamu dalam hidupku. Karena aku tahu rencanamu itu indah. Dan aku tahu dagingku tidak mau. Tapi aku mohon, paksakan rencanamu dalam hidupku. Karena aku tahu dengan jalan itu kemuliaanmu nyata di dalam hidupku. Belakangan ini nanti pasti saya dibicarakan lagi. Kenapa? Saya ini di sini pun saya terakhir membawa firman Tuhan. Karena 2 minggu yang lalu saya doa puasa, Tuhan mengatakan tugasmu sudah selesai. Lalu orang-orang mengatakan tugas Yusa sudah selesai, mestinya mau mati. Loh, aku bilang orang ini kok asosiasi ini kok aneh-aneh. Mau mati loh, sing bilang mau mati itu siapa? Tugasku sudah selesai, saya tidak pergi ke penginjilan lagi. Tapi Tuhan berkata, sekarang kamu diam di rumah menjadi pendoa syafaat. Oh iya. Lalu banyak orang berkata, Pak Yusa kan penginjil. Ya. Punya jemaat? Enggak. Jadi pendeta? Enggak.
Lah kalau tidak nginjil, nanti biayanya bagaimana? Bapakku kaya. Bapakku kalau berkata, anak diam di rumah, tidak usah kerja, doa saja, menghadap kepadaku, aku yang pelihara. Percaya tidak kamu? Amin. Amin. Saya juga begitu, tidak peduli. Banyak hamba Tuhan berkata, masa nginjil kok berhenti? Siapa bilang berhenti? Apa kamu kira berdoa itu tidak kerja? Enak kerja atau enak diem? Saya tak tanya ini. Gampang yang enak yang kerja atau gampang yang kerja atau gampang yang diem? Kamu kuat satu hari suruh doa 6-7 jam? Tak kuat. Tapi kalau suruh kerja kuat, betul? Enak kerja, saudara. Tapi kalau Tuhan berkata duduk diam, peduli amat. Nah, tapi saudara mungkin gak masuk akal. Betul, gak masuk akal. Ini baru. Saya mau ke sini dari rumah ini dari Bandung. Saya baru datang hari ini. Tuhan berkata, tugasmu sudah selesai. Kamu jalan-jalan. Nanti minggu depan saya pergi dengan keluarga saya ke Australia. Satu keluarga, orang 6 semua, suami istri, yang anak saya semua. Saya bilang, Tuhan, ngapain ke sana? Jalan-jalan. Lihat, jalan-jalan tuh banyak loh Tuhan. Tidak apa-apa, aku beri. Hari ini saya tanya berapa tiketnya? 8.240 berapa? Saya bilang sama anak saya, bayar Pak. Bayar. Berapa? 8 juta berapa? Nah, uangnya kan Tuhan sudah sediain. Dari mana? Nah, kemarin. Nah itu tak buka. Oh lupa yang nunjuki kamu ini loh. Kemarin itu ada orang telepon. Pak Isa, mampir sini dong. Ya ada apa? Ada berkat ini buat kamu. Oke, saya mampir sana. Berapa? 10 juta. Nah, itu mau bayar ada. Yakin enggak kamu? Nah, Tuhan kan tahu toh. Kalau hari ini saya bayar toh 8.200.000 berapa? Ngerti enggak? Nah, kalau saya dikasih 10 juta, perpuluhannya kan 1 juta. Tinggal 9 juta toh. Buat bayar 8.250.000. Masih sisa toh. Cukup enggak? Cukup. Dia tidak pernah terlambat. Cukup. Ngerti enggak? Bahkan lebih. Tapi jangan bilang, Tuhan butuh 8 kasihnya 100. Loh, itu murka. Wong pasti butuh segitu ya diberi segitu. Lah nanti sang nih bekali ke sana. Jangan takut, Tuhan piara. Saya hitung-hitung, Tuhan, wah nanti di sana bagaimana? Butuhnya segini. Wah, butuhnya kira-kira 25-30 juta. Tuhan bilang, iya. Kok banyak Tuhan? Iya. Buat aku kecil. Oh. Saudara tahu? Baru ini tadi mau berangkat ke sini. Ditelepon sama orang. Pak, nomor AC-mu berapa? Ada apa? Ada berkat. Belum ketemu, baru telepon. Nomor AC ini. Kenapa sih kok kamu tahu AC? Mau kirimi berapa? Aduh Pak, kalau Tuhan terus sayang sama kamu. Kenapa? Lah saya suruh ngasih kamu apa? Berapa? 30 Pak. 30 apa? 30 juta. Oh. Kok banyak? Lah enggak tahu wong Tuhan suruh gitu. Padahal dia enggak utang aku, Ya enggak tak layani. Ini saudara. Masuk akal enggak? Tapi nyata enggak? Percaya enggak? Ngalami enggak? Mau ngalami enggak? Mau, enak ya dah. Bayarnya mau enggak? Ini saudara, hiduplah dengan Tuhan. Saya nyatakan bahwa hidup dengan Tuhan, setiap firman Tuhan digenapi. Jangan takut menghadapi segala kekurangan, segala masalah. Tuhanmu tahu. Yang penting lakukan bagian saudara dan bagianku. Tuhan sediakan segala-galanya. Karena bagi dia tidak ada yang mustahil.
asal kamu percaya. Amin. Mari kita berdoa.